Kali ini kita mau bahas sesuatu yang lagi heboh banget. Harga perak yang meroket. Tapi ceritanya ini, wah ternyata lebih dalam dari yang kita kira. Yuk kita kupas tuntas. Oke, jadi emas memang lagi bagus-bagusnya ya tahun ini. Tapi coba deh, lirik adiknya, perak. Kinerjanya itu gila, lebih dari 2 kali lipat. Kenaikan emas jadi kelihatan biasa aja kan? Loh, ada apa ini sebenarnya? Kenapa logam yang biasanya cuma jadi nomor 2 ini kok tiba-tiba jadi bintangnya? Nah, buat ngerti ini, kita harus bongkar identitas rahasia perak yang jarang banget orang tahu. Ternyata perak itu bukan cuma soal kilau buat perhiasan atau buat simpanan uang loh. Ada sisi lain dari perak yang jauh lebih penting. Nah, ini dia kuncinya. Beda banget sama emas yang kebanyakan ya buat investasi aja. Hampir setengah permintaan perak di seluruh dunia itu datangnya dari mana? Dari industri. Dan ini bukan industri kaleng-kaleng ya. Kita ngomongin soal motor penggerak revolusi teknologi zaman sekarang. Mulai dari panel surya, mobil listrik, sampai chip AI dan jaringan 5G. Karena perak itu konduktor listrik paling top dan nggak ada gantinya, logam ini jadi komponen super penting. Jadi bisa dibilang, masa depan kita yang lebih hijau dan lebih canggih itu, ya, dibangun pakai perak. Pentingnya peran perak ini akhirnya diakui secara resmi loh. Di tahun 2025, pemerintah Amerika Serikat memasukkan perak ke daftar mineral kritis mereka. Artinya, perak sekarang dianggap sama strategisnya dengan elemen-elemen lain yang vital buat keamanan dan ekonomi negara. Oke. Kalau permintaannya segitu gedenya, logikanya kan gampang. Ya udah, tambang aja peraknya lebih banyak kan? Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Jadi gini, masalahnya pasokan perak itu nggak fleksibel. Kenapa? Karena sebagian besar perak di dunia itu cuma numpang di tambang. Maksudnya, dia itu produk sampingan dari tambang logam lain kayak tembaga atau seng. Jadi, biarpun harga perak naik gila-gilaan, perusahaan tambang nggak bisa serta-merta genjot produksi perak doang. Dan inilah akibatnya. Coba lihat data ini baik-baik. Selama 5 tahun berturut-turut, dunia ini lebih banyak memakai perak daripada yang bisa dihasilkan. Pasar kita itu secara konsisten mengalami defisit alias kekurangan barang. Dan untuk tahun 2025, prediksinya kekurangan pasokan ini bakal signifikan banget. Nah, ketidakseimbangan antara permintaan yang meledak dari industri sama pasokan yang kaku inilah yang jadi bahan bakar utama kenaikan harganya. Tapi tunggu dulu, cerita soal supply dan demand ini baru setengahnya. Ini juga yang ngejelasin kenapa harga perak itu bisa, wah liar banget gerakannya, jauh lebih naik turun dibanding emas. Para ahli nunjuk ada 4 alasan utama nih. Pertama, karena perannya di industri harganya jadi sensitif banget sama kondisi ekonomi dunia. Kedua, pasarnya itu jauh lebih kecil dari emas. Jadi kalau ada transaksi gede dikit aja harganya bisa langsung goyang. Ketiga, ini juga yang bikin banyak spekulan tertarik. Dan yang terakhir ya itu tadi, pasokannya yang susah ditebak. Dan ceritanya makin dinamis lagi nih, waktu negara sebesar India ikut main. Rencananya di tahun 2026, bank sentral mereka bakal ngebolehin perak jadi jaminan buat pinjaman. Ini langkah besar yang bakal makin memperkuat posisi perak di sistem keuangan global. Nah, dengan semua faktor ini, fundamentalnya, dinamika pasarnya, kira-kira gimana ya para ahli melihat masa depan perak di tahun depan? Wah, ternyata pandangan para ahli terbelah banget. Di satu kubu ada yang super optimis, kayak bank-bank besar yang bilang harganya bisa terbang jauh lebih tinggi lagi. Tapi di kubu lain ada juga yang lebih hati-hati. Mereka mikir mungkin bakal ada koreksi dulu setelah kenaikan tajam kemarin. Poin pentingnya sebetulnya bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi rentang prediksi yang jauh banget ini nunjukin satu hal penting. Peran perak di panggung ekonomi dunia sekarang udah jauh lebih rumit dan jauh lebih penting dari yang kita kira sebelumnya. Jadi, pertanyaannya sekarang, dengan masa depannya yang terikat erat sama teknologi dan energi bersih, apa ini artinya perak akhirnya lepas dari bayang-bayang emas? Bukan lagi cuma jadi emasnya orang miskin, tapi jadi aset strategis dengan kekuatannya sendiri? Ini pertanyaan yang bakal dipantau ketat sama para investor dan pelaku industri di seluruh dunia.